kita akan membuka blank presentation seperti ini. Nah, sebelumnya hal pertama yang akan saya bahas adalah tentang interface aplikasi, atau bisa disebut tata letak atau perintah-perintah dari PowerPoint ini. Yang perlu kita ketahui di sini adalah tentang ribbon atau menu bar. Yang disebut ribbon itu atau biasa disebut menu yang dikelompokkan beberapa tab. Ada tab Home, Insert, Design, Transition, dan beberapa tab lainnya. Untuk sekarang saya ingin Anda fokus pada 4 tab ini saja, yaitu Home, Insert, Design, dan Transition. Di setiap tab ini terdapat perintah-perintah untuk mengatur slide, untuk memformat teks, dan beberapa perintah umum lainnya. Nah, jadi kita harus ingat, jika Anda menginginkan format teks seperti warna, jenis, dan ukuran font, atau ingin menambahkan slide baru, Anda akan menemukan perintah tersebut di menu Home. Nah, kemudian pada tab Insert, sesuai dengan namanya, jika Anda ingin menyisipkan gambar, teks, bentuk, atau apapun yang ingin Anda sisipkan pada slide, kita harus masuk pada tab Insert ini. Kemudian tab Design, hal-hal yang berhubungan dengan tema yang ingin Anda gunakan pada presentasi, termasuk juga warna dan sampai format background. Nah, terakhir pada transisi, di sini berisi perintah-perintah untuk memberikan transisi. Pada slide transisi ini adalah efek yang akan terjadi ketika berpindah slide. Nah, jika kita klik perintah ini, akan menampilkan semua transisi yang bisa digunakan. Kemudian jika kita ke bawah sini, ini adalah slide pane. Setiap slide yang aktif akan ditampilkan di sini. Ini adalah tempat kita mengisi konten presentasi. Kemudian ini adalah slide navigation pane. Ini memudahkan kita untuk berpindah antara slide ketika membuat file presentasi. Nah, kita bisa mulai ke bawah. Di sini adalah ikon untuk menampilkan slide show. Bisa untuk memperbesar atau memperkecil tampilan pane slide. Nah, sekarang akan menjelaskan bagaimana setelah kita blank presentation, di sini telah disediakan satu slide. Ini adalah slide pembuka. Jadi kita bisa menulis judul atau topik yang ingin kita presentasikan pada slide ini. Nah, dengan ada slide ini, maka langkah pertama dengan menambah slide secara otomatis akan bisa dilakukan. Nah, untuk menambah slide baru, kita bisa langsung gunakan klik icon new slide di sini. Nah, jika diklik maka slide baru sudah jadi. Kemudian jika kalian ingin membuat slide baru, klik new slide di sini sehingga muncul daftar layout yang bisa digunakan. Slide layout tersebut berdasarkan formatting, positioning, and placeholding. Kemudian pilih layout yang ingin kalian buat. Begitu slide 2 dengan 2 konten layout sudah jadi. Kemudian jika kalian ingin menghapus slide, klik slide yang ingin kalian hapus di sini. Kemudian tekan delete pada keyboard atau backspace. Atau bisa juga dengan klik kanan pada slide yang ingin kalian hapus. Kemudian pilih delete slide. Nah, sebelum kita membuat presentasi di PowerPoint, sebaiknya kalian atur terlebih dahulu temanya. Anda ingin membuat, kita bisa buka desain. Di sini akan menemukan tema PowerPoint default. Kita bisa klik panah ini untuk menampilkan semua tema. Jika Anda ingin mengarahkan kursor pada tema, maka petinjau tema akan muncul di slide. Nah, cukup klik untuk memilih tema yang ingin kita gunakan. Ada beberapa varian yang bisa kita pilih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengisi konten pada slide. Nah, untuk melakukannya, cukup klik pada text placeholder di sini. Kemudian mulai menulis konten. Pada slide pertama, isi judul atau topik presentasi Anda. Juga berikan teks dalam subjudul jika ada. Bagaimana jika Anda memiliki judul presentasi yang panjang? Nah, jika placeholder teks tidak autofit, maka hasilnya akan seperti ini. Cara pertama untuk mengatasinya adalah dengan memperkecil di ikon dan dengan bisa memilih autofit. Nah, dengan begitu teks akan menyesuaikan dengan slide presentasi. Nah, seperti
ini kita bisa membuatnya secara manual. Nah, sekarang kita akan membuat slide kedua. Klik new icon, lalu pada slide baru, isi judul slide pada placeholder. Nah, input more text di sini. Lihat pada daftar ikon di sini. Jika tidak dibutuhkan, cukup tekan backspace pada keyboard untuk menghapusnya. Lalu Anda mulai menulis konten di sini. Nah, contohnya saya masukkan teks seperti ini dalam placeholder. Lalu kita format, beri align center, klik ikon align center di sini. Nah, lalu kita bisa memperkecil dan memperbesar font kita seperti ini. Nah, sekarang kita akan menambahkan slide lagi. Kita bisa memilih layout yang ada di sini. Sekarang coba tambahkan slide dengan layout yang menggunakan placeholder gambar. Nah, oke, slide baru lagi, kemudian pilih layout yang terdapat placeholder gambar. Saya coba pilih yang ini. Nah, kita bisa isi lagi judulnya. Nah, di sini ada namanya placeholder gambar. Kita bisa dengan mudah mengisi gambar dengan placeholder ini. Cukup klik ikon gambar di sini. Nah, kemudian bisa pilih gambar dari komputer. Nah, cukup klik 2 kali untuk memilih gambar. Nah, oke, sekarang slide kedua. Sejauh ini Anda seharusnya sudah bisa membuat slide baru dengan layout tertentu. Nah, kemudian bagaimana cara mengisi konten baik teks maupun gambar? Sekarang saya akan mencontohkan satu slide lagi. Kali ini slide-nya tanpa placeholder atau layout kosong. Nah, tambahkan slide baru lagi. Untuk layoutnya pilih yang kosong atau blank. Nah, di sini tidak ada placeholder di slide baru ini. Lalu bagaimana cara menambahkan teks atau gambar? Nah, kita bisa membuat text box melalui insert, kemudian ada text box. Nah, dan bisa diarahkan kursor untuk bentuk yang kita sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita buat judulnya. Selanjutnya kita bisa format ukuran teksnya. Nah, sekarang kita akan masukkan gambar. Bisa kita pilih dari gambar kita. Nah, sekarang kita pilih gambarnya. Nah, kita bisa perkecil gambar. Caranya dengan drag node atau lingkaran kecil yang ada di foto gambar. Kita dapat memindahkan gambar dengan mengklik dan menahan pada gambar lalu menggeser. Untuk mengubah ukuran gambar, usahakan jangan menarik node yang ada di sisi ini. Ini akan membuat gambarnya menjadi rata dan nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah latar belakang slide. Nah, seperti pada tema yang saya gunakan, tekstur kayu ini adalah latar belakang slide. Saya akan menggantinya dengan pertama-tama kita bisa masuk ke menu desain, lalu di sini kita klik format latar belakang sehingga muncul panel format latar belakang. Lalu cara kedua, cara ini selalu saya gunakan, klik kanan pada area kosong slide, lalu pilih format latar belakang.
Anda dapat memilih isian padat untuk memberi hanya satu warna pada latar belakang slide, lalu pilih warna di sini. Lalu juga ada isian gradien, juga gambar dan tekstur. Untuk memilih gambar dari komputer Anda, klik tombol siapkan di sini dari file atau dari komputer. Nah, kita bisa pilih gambar. Nah, sekarang sudah backgroundnya sudah menjadi gambar yang sudah kita pilih tadi. Nah, kemudian menggunakan latar belakang asli tema, lalu masukkan lagi di format latar belakang. Klik kanan di sini. Di bagian paling bawah, klik tombol setel ulang latar belakang sehingga latar belakang pada slide akan dikembalikan. Nah, sekarang kita sudah membuat 5 slide. Nah, kita bisa kembali ke slide pertama. Kita bisa klik tayangan slide bawah. Ini yang akan ditampilkan saat Anda memberikan presentasi. Sini belum ada transisi yang kita buat. Nah, sekarang kita akan membuat transisi. Nah, kita masuk ke transitions. Nah, ini adalah jenis transisi yang bisa kalian gunakan untuk menampilkan semua transisi. Bisa kita klik tanda panah di sini. Jadi semua transisi yang digunakan akan ditampilkan. Untuk saat ini saya akan menciptakan halaman transisi ini. Kalian bisa mencoba transisi satu persatu untuk mengetahui efek dari setiap transisi yang ada. Klik apply to all untuk memberikan transisi yang sama pada semua slide. Sekarang kita akan jalankan slideshow. Mulai dari bawah sini, kalian juga bisa menemukan perintah slideshow di sini, atau bisa juga dengan menekan tombol F5 pada keyboard untuk menjalankan slideshow dari slide pertama. Nah, di sini slide-nya sudah memiliki transisi.